Kalau kamu butuh ini kan, Wah, banyak banget. makanya itu kamu bakal hidup terjamin. Kamu tidak akan susah-susah lagi. Ah, Gimana? Kamu mau apa enggak? tapi Pak Kades saya takut. Enggak usah takut. Kisah Ayu, remaja SMA yang jadi anak angkat kepala desa. Kehidupan seorang remaja SMA bernama Ayu, 16 mendadak menjadi sorotan warga desa setelah ia resmi diangkat menjadi anak angkat kepala desa setempat. Ayu yang sebelumnya hidup seorang diri tanpa orang tua, kini mendapatkan perhatian dan kasih sayang layaknya keluarga baru. Hidup sebatang kara, Ayu dikenal sebagai sosok remaja yang tegar. Sejak kecil, ia sudah terbiasa menghadapi berbagai kesulitan hidup. Kedua orang tuanya meninggal dunia ketika ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Sejak itu, Ayu hidup sebatang kara di rumah sederhana peninggalan orang tuanya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ayu kerap bekerja paruh waktu membantu tetangga atau menerima upah dari pekerjaan kecil seperti mencuci pakaian. Anak itu luar biasa mandiri. Walaupun masih sekolah, dia tidak pernah mengeluh dan selalu berusaha bertahan, ujar Siti, salah satu tetangga Ayu. Perhatian kepala desa, kisah perjuangan Ayu rupanya sampai ke telinga kepala desa, Bapak Sumarno. Merasa prihatin dengan kondisi tersebut, Sumarno bersama istrinya memutuskan untuk mengangkat Ayu sebagai anak angkat. Kami tidak tega melihat masa depan Ayu terancam hanya karena dia tidak punya orang tua. Anak ini rajin sekolah, berprestasi pula. Jadi kami sepakat untuk menjadikannya bagian dari keluarga kami, ungkap Sumarno saat ditemui wartawan. Sejak tinggal di rumah kepala desa, kehidupan Ayu perlahan berubah. Ia tidak lagi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa lebih fokus belajar. Bahkan, Ayu kini tercatat sebagai salah satu siswa berprestasi di sekolahnya. Harapan baru, meski awalnya canggung tinggal di rumah orang lain, Ayu mulai merasa nyaman karena sikap keluarga kepala desa yang memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Ia kini bisa merasakan suasana hangat sebuah keluarga yang selama ini hilang dari hidupnya. Saya sangat bersyukur, Pak Kades dan Bu Kades mau menerima saya. Rasanya seperti punya orang tua lagi, tutur Ayu dengan mata berkaca-kaca. Kehadiran Ayu di keluarga kepala desa juga membawa suasana baru. Anak-anak Sumarno pun menyambut Ayu dengan ramah, sehingga ia tidak merasa terasingkan. Inspirasi bagi warga, kisah Ayu menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa tersebut. Banyak warga menilai bahwa langkah kepala desa mengangkat anak yatim piatu adalah contoh nyata kepedulian sosial yang seharusnya ditiru. Semoga apa yang dilakukan Pak Kades bisa jadi teladan. Di sekitar kita masih banyak anak-anak yang membutuhkan perhatian, kata Udin, tokoh pemuda desa. Kini, Ayu memiliki harapan baru untuk masa depannya. Ia bercita-cita menjadi seorang guru agar bisa membalas kebaikan orang-orang yang telah membantunya. Saya ingin sekolah tinggi, biar bisa mengajar anak-anak dan berguna untuk banyak orang, ucap Ayu penuh semangat. Namun harapan Ayu hancur ketika ayah angkatnya berbuat seenaknya pada Ayu. Setelah pulang sekolah ayah angkatnya menuntut Ayu, untuk melayani setiap hari di saat rumah sedang kosong. Kehidupan Ayu, seorang siswi SMA yang selama ini tinggal bersama orang tua angkatnya, mendadak berubah kelam. Gadis remaja yang sejak kecil kehilangan orang tua kandungnya itu kini harus menanggung luka mendalam setelah mengetahui bahwa sosok yang dianggap ayah sekaligus pelindung, justru diduga sering melakukan pelecehan terhadap dirinya. Informasi yang dihimpun dari warga sekitar, Ayu awalnya terlihat seperti anak yang beruntung karena diangkat oleh seorang kepala keluarga yang cukup terpandang di desanya. Ayu dikenal pendiam, rajin sekolah, serta sering membantu pekerjaan rumah. Namun belakangan, perubahan sikapnya mulai terlihat. Ia menjadi murung, jarang keluar rumah, bahkan prestasi akademiknya menurun drastis. Dulu Ayu anaknya ceria, sering senyum. Tapi beberapa bulan terakhir dia seperti menyimpan beban berat, ungkap salah satu tetangga yang enggan disebut namanya. Rahasia yang terungkap, kabar dugaan pelecehan itu akhirnya mencuat setelah Ayu menceritakan kondisi yang dialaminya kepada seorang guru kepercayaannya di sekolah. Sang guru yang terkejut langsung melaporkan hal ini kepada pihak berwenang dan lembaga perlindungan anak. Berdasarkan penuturan pihak sekolah, Ayu mengaku sudah lama merasa tertekan karena perlakuan ayah angkatnya.
Ayu menangis saat bercerita. Dia merasa dikhianati oleh orang yang selama ini dianggap keluarga, kata guru BK di sekolahnya. Dampak psikologis. Psikolog yang menangani kasus ini menilai, trauma yang dialami Ayu sangat berat. Korban pelecehan dalam lingkup keluarga biasanya merasa bingung, takut, dan kehilangan rasa percaya terhadap orang lain. Ketika pelaku adalah orang yang seharusnya melindungi, dampaknya jauh lebih menghancurkan. Rasa percaya korban terhadap figur keluarga bisa hilang, jelas seorang konselor. Proses hukum dan perlindungan. Pihak kepolisian sudah menerima laporan dan tengah melakukan penyelidikan. Lembaga Perlindungan Anak juga turun tangan untuk memberikan pendampingan psikologis dan hukum kepada Ayu. Kami memastikan korban mendapat perlindungan. Kasus ini akan diproses sesuai hukum yang berlaku, tegas seorang perwakilan aparat. Reaksi masyarakat. Kasus ini menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan warga. Banyak yang tidak menyangka sosok ayah angkat yang dikenal ramah bisa diduga melakukan perbuatan tidak pantas terhadap anak asuhnya. Ini jadi pelajaran bagi kita semua, jangan mudah percaya hanya karena status sosial seseorang terlihat baik. Anak-anak yatim atau tanpa orang tua kandung memang sangat rentan bila tidak ada pengawasan, ucap tokoh masyarakat setempat. Harapan untuk Ayu. Saat ini, Ayu masih dalam pengawasan psikolog dan lembaga perlindungan anak. Dukungan moral dari lingkungan diharapkan mampu membantu pemulihan mentalnya. Kisah Ayu kembali menjadi pengingat pentingnya pengawasan, perlindungan, serta keberanian untuk bersuara. Kasus seperti ini menegaskan bahwa pelecehan seksual di ranah keluarga merupakan masalah serius yang harus ditangani dengan tegas, demi masa depan generasi muda. Gadis yang sebelumnya dikenal ceria dan rajin bersekolah itu kini lebih sering murung, enggan keluar rumah, bahkan menolak untuk melanjutkan sekolahnya. Menurut keterangan warga sekitar, perubahan sikap Ayu terjadi setelah teman-teman sekolahnya mulai menanyakan hubungan pribadinya dengan sang ayah angkat. Pertanyaan-pertanyaan yang terus dilontarkan membuat Ayu merasa tertekan dan malu. Dulu Ayu itu anaknya rajin sekali ke sekolah, sering ikut kegiatan ekstrakurikuler. Tapi sejak isu tentang keluarganya ramai diperbincangkan, dia jadi lebih banyak diam di rumah, ungkap salah satu tetangga yang enggan disebutkan namanya, Selasa. Pihak sekolah pun mengakui bahwa Ayu sudah beberapa minggu terakhir tidak hadir. Guru wali kelasnya mengatakan sudah berulang kali berusaha menghubungi keluarga agar Ayu kembali bersekolah, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Kami sangat prihatin dengan kondisi Ayu. Dia termasuk murid yang pintar dan aktif. Sayang sekali kalau masa depannya terganggu hanya karena tekanan sosial dari lingkungan, ujar salah satu guru. Kondisi Ayu juga menjadi sorotan masyarakat setempat mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak sekolah dan lembaga perlindungan anak untuk mencari solusi terbaik. Kami tidak ingin anak ini kehilangan masa depannya. Saat ini kami sedang mengupayakan pendampingan agar dia bisa kembali semangat belajar dan tidak larut dalam rasa malu, jelasnya. Psikolog anak yang dimintai pendapat menyebutkan bahwa tekanan sosial, terutama berupa stigma atau pertanyaan sensitif dari lingkungan sekitar, dapat berdampak besar terhadap kesehatan mental remaja. Bila tidak segera ditangani, kondisi tersebut bisa mengarah pada depresi atau trauma jangka panjang. Masyarakat sekitar diimbau untuk lebih bijak dalam menyikapi isu yang berkembang, serta tidak memperburuk keadaan dengan menyebarkan gosip. Yang paling dibutuhkan Ayu sekarang adalah dukungan, bukan pertanyaan yang justru membuatnya semakin tertekan, tegas sang psikolog. Kasus Ayu menjadi pengingat pentingnya kepedulian bersama dalam melindungi remaja dari tekanan sosial, serta memastikan mereka tetap mendapat hak pendidikan dan kehidupan yang layak.